Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Di sini kita akan melanjutkan ke segmen berikutnya. Kita mempelajari beberapa hal terutama terkait dengan populasi, sampel, lain-lain, dan beberapa ukuran yang ada, dan juga cara menghitungnya. Yang pertama kita membahas tentang populasi. Jadi populasi ini adalah keseluruhan pengamatan dari variabel. Misalnya kita berbicara tinggi badan gitu ya. Tadi kan saya mencontohkan Belanda adalah negara dengan tinggi badan tertinggi di dunia gitu. Nah, kalau Anda menyatakan klaim seperti itu, maka sebetulnya bisa dengan dua cara. Kalau Anda menyebutkan dengan data populasi, artinya Anda harus mengukur setiap tinggi badan orang yang ada di Belanda sebanyak 17 juta jiwa itu. Nah, tapi kalau Anda tidak mau melakukan itu, maka disinilah peran dari statistika, di mana nanti kita mengambil satu hal lagi yang disebut sebagai sampel, hanya sebagian saja, ya. Jadi, yang disebut sebagai populasi itu selalu keseluruhannya. Kalau sampel hanya sebagian. Nah, tapi bagaimana dari yang sebagian ini tetap bisa representatif? Justru disitulah peran dari statistika tersebut, ya. Sekarang yang berikutnya, yang disebut sebagai sampel yang acak. Nah, apa yang disebut sebagai sampel yang acak? Adalah sampel yang tiap pengamatan dari variabel tersebut memiliki kesempatan yang sama. Contohnya bagaimana? Misalnya, saya ingin melakukan penelitian tentang pendapatan warga di Kota Bandung. Ya, saya ulang, saya ingin mengukur pendapatan warga di Kota Bandung. Tetapi mayoritas sampelnya yang saya ukur ternyata tinggalnya di Dago Asri. Maka sudah pasti sampel saya tidak representatif karena kemungkinan besar orang-orang yang tinggal di Dago Asri, yang punya rumah maksudnya ya, bukan yang ngekos, itu adalah orang-orang dengan penghasilan yang tinggi di Kota Bandung. Nah, dengan saya sampelnya itu menjurus ke Dago Asri, itu adalah sampel yang tidak random atau tidak acak karena tidak memenuhi kaidah yang di sini. Yang orang-orang yang punya rumah di Dago Asri tersebut memiliki kesempatan yang lebih tinggi daripada orang-orang yang tinggal di daerah-daerah lain yang di Bandung. Maka sudah pasti dia menjadi tidak acak. Oke. Nah, cara pengamatan tadi sudah saya bilang. Anda mungkin beberapa waktu yang lalu pernah mendengar bahwa pemerintah Indonesia menyelenggarakan sensus atau mengumpulkan data dari seluruh anggota populasi yang ada di Indonesia. Sekarang seperti ini. Misalnya saya ingin melakukan sensus jenis kelamin. Maka berapa data yang harus saya kumpulkan? Ya sesuai dengan jumlah penduduk di Indonesia. Kalau ada 200 berapa sekarang? 250 atau 260, maka itulah yang harus Anda kumpulkan satu persatu. Nah, tetapi bisa juga Anda melakukan cara yang kedua, itu melakukan sampling atau penyampelan. Dengan penyampelan di sini kita melakukan cara yang cukup cermat ya, atau cukup cerdik, sehingga Anda tidak perlu mengukur satu persatu. Nah, yang paling kelihatan dari penyampelan ini, tentu Anda pernah mendengar yang disebut sebagai quick count, ya. Pada saat kita pemilu, pilkada, pilpres, atau pilihan-pilihan yang lain. Nah, coba bayangkan sekarang, kalau Anda berbicara pilpres, jumlah orang yang memilih setidak-tidaknya menurut saya ada 50 juta, katakanlah ya. Karena orang dewasa Indonesia mungkin ada seratusan juta, yang lebih dari 17 tahun lebih pastinya, yang memilih katakanlah minimal 50 juta. Nah, mengapa kemudian proses perhitungan data dari Komisi Pemilihan Umum atau KPU itu lama? Ya bayangkan saja, Anda harus ngumpulin data dari 50 juta pemilih. Dikumpulkan selama satu persatu dan seterusnya, dan itu pasti lama. Nah, tapi ada orang yang melakukan dengan cara quick count atau perhitungan cepat. Caranya bagaimana? Ya dia melakukan sampel. Pertama dia menentukan mana titik-titik TPS ya atau tempat pemungutan suara yang dipilih sebagai sampel yang representatif. Artinya apa? Caranya tentu saja dengan cara yang random.
Nah, bagaimana cara memilih sampel yang random ini? Ya, saya memberikan sebuah ilustrasi. Misalnya seperti ini. Saya berganti ke Microsoft Excel, gitu ya. Katakanlah, ya. Katakanlah kita tahu, sekarang gini, Anda ingin mengambil 30 sampel, ya. Anda ingin mengambil 30 sampel dari mahasiswa Teknik Industri angkatan 2019. Katakanlah mahasiswa Teknik Industri angkatan 2019 itu ada 150 orang. Caranya bagaimana? Anda bisa melakukan secara random dengan melakukan penugasan atau assignment bilangan acak. Kita pilih di antara 1 sampai 150, ya. Artinya apa? Oh, ternyata kalau kita pilih katakanlah ya 30 pertama gini. Ini. Oke. Yang pertama adalah mahasiswa nomor 112 yang kita pilih. Acak. Kemudian mahasiswa nomor 105, 84, 118 dan seterusnya. Meskipun dengan cara ini ada kemungkinan akan muncul angka yang sama. Tapi ini merupakan sebuah cara yang baik. Kalau muncul angka yang sama, Anda tinggal melakukan proses pengacakan bilangan lagi. Nah, ini mahasiswa NIM 112 dipilih, 105 dipilih, 84 dipilih, 118 dan seterusnya sampai mahasiswa NIM 19. Ini artinya apa? Setiap orang mendapatkan kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel yang mewakili populasi mahasiswa Teknik Industri angkatan 2019, ya. Nah, artinya apa? Kalau misalnya Anda ingin menyampel tadi pendapatan di Kota Bandung, bagaimana Anda melakukan proses pengacakan tadi? Ya, Anda bisa mengacak dari KTP-nya, misal, ya. KTP kan pasti ada urutannya. Anda acak aja, berarti nomor sekian, sekian, sekian yang muncul, itulah yang kita pilih sebagai sampel. Oke, berikutnya. Di sini kita punya yang disebut sebagai parameter. Ya, parameter itu adalah ukuran dari variabel yang dihitung dari pengamatan terhadap populasi. Jadi Anda secara spesifik ingin mengukur apanya. Nah, kalau statistik itu adalah ukuran dari variabel yang dihitung dari pengamatan terhadap sampel. Misalnya, statistiknya adalah rataan, simpangan, jangkauan, kuartil, dan seterusnya. Itulah yang disebut sebagai statistik, ya. Jadi ukuran dari variabel yang dihitung dari pengamatan terhadap sampel, kita menyebutnya sebagai statistik. Nah, dalam statistika kemudian di sini kita memiliki beberapa ukuran, ya. Yang pertama ada ukuran lokasi atau ukuran pemusatan. Yang berikutnya adalah ukuran sebaran atau simpangan, itu representasinya. Kemudian ada ukuran kemencengan atau skewness kalau Anda menggunakan istilah dalam bahasa Inggris. Ada juga ukuran keruncingan dan seterusnya. Secara lebih spesifik, di sini kita akan membahas ini dalam kuliah-kuliah statistika industri di semester depan, gitu. Oke. Nah, ada yang disebut sebagai ukuran location atau istilah yang lain juga disebut sebagai ukuran pemusatan. Di sini ada beberapa hal disebut sebagai yang pertama itu adalah rataan, ya. Berikutnya adalah median atau nilai tengah, dan yang terakhir adalah modus atau nilai yang paling sering muncul. Di sini Anda sudah mempelajari mestinya pada saat Anda kuliah di sekolah menengah. Oke. Ini rataan cukup mudah gitu. Di sini kalau kita memiliki ya data pertama, ini data kedua, data ke n, maka rataannya adalah jumlah dari data tersebut dibagi n. Kalau di Excel Anda bisa menggunakan fungsi ini, average, ya. Tuh. Yang berikutnya ini adalah contoh perhitungan rataannya. Jadi ini mudah sekali. Anda tinggal menggunakan fungsi average, Anda blok ke sini. Jangan dijumlahkan dulu baru dibagi ya. Kalau itu Anda kan seolah-olah jadi tidak pernah belajar Excel. Cukup menggunakan fungsi average. Nah, kemudian ini adalah median, ya. Median ini adalah nilai tengah. Anda bisa menggunakan formula ini. Ini tidak saya jelaskan lebih lanjut karena Anda pasti sudah cukup memahaminya pada saat sekolah menengah dan itu menjadi tanggung jawab Anda, ya.
Sekarang kalau kita lihat apakah ada fungsi median di Excel, saya sendiri juga tidak terlalu hafal, kita cek saja. Sebentar, nah ini ya. Kalau kita gunakan data ini, katakanlah ya, maka ini kita sebut rataan, ini median, rataannya pasti bisa diukur gitu, average, mediannya saya kurang paham, median, oh ternyata bisa ya. Maka nilai tengahnya yang mana? 86,5. Betul, karena datanya genap ya. Pasti dia ada di antara data ke sebentar 15, berarti ada di antara data ke 15 dan 16 ya. Oke. 14 betul, 15 dan 16. Data 15 16. Oke. Kalau kita lihat lagi sekarang yang mana ini? Nah, ini dia ya. Oke, ini contoh perhitungan mediannya. Itu. Nah, ini adalah modus nilai dengan frekuensi tertinggi. Seharusnya Anda juga bisa mengerjakannya dengan fungsi yang ada di Excel. Di situ bisa dihitung mestinya ya. Kalau tidak salah dengan fungsi ini. Kalau tidak salah di Excel Anda bisa hitung dengan fungsi mode seingat saya ya. Anda bisa cek sendiri. Oke. Nah, ini contohnya modus nilai paling sering muncul adalah 17 karena dia muncul 2 kali. Oke. Fraktil ya. Nah, ini adalah fraksi-fraksi tertentu yang diurutkan secara menaik gitu. Ada kuartil, desil, persentil. Formulanya itu ya, saya tidak jelaskan lebih lanjut. Silahkan Anda pelajari, Anda baca, Anda cari di textbook seperti apa. Ini kuartil ya. Kuartil tuh intinya datanya harus kita urutkan terlebih dahulu gitu ya. Datanya harus kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil sampai yang terbesar gitu. Nah, contoh kalau misalnya kuartil gitu ya. Kuartil berapa? Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Namanya saja kuart ya. Pasti pembagiannya ada per 4 di sini. Kalau kita berbicara kuartil. Kuartil pertama berapa? Kuartil satu berarti kan 25%, 50% dan seterusnya. Ya. Kemudian ada desil. Kalau desil itu adalah des ya. Berarti adalah per 10 di sini. Nah, ini contoh perhitungannya, silahkan dipelajari. Nah, yang banyak itu, yang banyak dipakai adalah persentil. Nah, ini nanti banyak dipakai di kuliah-kuliah ergonomi terutama. Nah, saya berikan ilustrasi. Misalnya begini. Dulu waktu baru lulus S1, saya pernah melakukan tes TOEFL IBT di mana skor saya waktu itu nilainya 104 ya. Atau kalau di TOEFL yang lama setara kurang lebih 612. Nah, di TOEFL tersebut ada keterangan bahwa nilai saya itu masuk ke persentil 87 di seluruh dunia. Kalau di Indonesia persentil 90-an. Lupa saya 90 berapa. Tapi kalau persentil dunianya 87. Apa arti dari persentil 87 tersebut? Dari nilai TOEFL saya. Nah, maka artinya adalah dari seluruh orang yang pernah mengambil TOEFL sampai saya mengambil TOEFL tersebut, itu kan berlakunya kan hanya pada saat saya keluar nilai, ya. Nilai persentil 87 tersebut. Sekarang mungkin sudah berubah. Kalau nilai 104 mungkin sudah bukan persentil 87 lagi, bisa lebih ke kecil dari 87, bisa juga lebih besar dari 87. Tapi pada saat saya mengambil tes tersebut, ya, dari seluruh orang yang pernah mengambil TOEFL sampai saya mengambil tes tersebut, yang nilainya ada di atas saya, ya, ada di atas saya. Oke, yang nilainya ada di atas saya, sini ada di atas saya itu ada 13% dari seluruh orang yang ngambil. Yang nilainya, sebentar, yang nilainya kurang dari
Sebentar, ini pen saya bermasalah. Oke. Yang nilainya kurang dari sama dengan nilai saya ada berapa? 87 orang. 87% orang di sini. Bisa dipahami? Ya. Maka kemudian di sini menjadi menarik ya. Misalnya Anda pergi ke Eropa gitu, ke Belanda pada saat saya sekolah dulu. Ya. Katakanlah toilet itu dia tinggi toilet kalau untuk laki-laki ya, urinal itu atau urinoir ya. Urinoir itu misalnya menggunakan persentil 65. Jadi dari tinggi badan seluruh orang dipakai tinggi badan 65% orang ya, supaya yang ketinggian tidak terlalu pendek dan yang apa tuh namanya? Dan yang pendek masih bisa masuk gitu. Nah, mengapa sama-sama persentil 65, tapi kalau kita pergi ke Eropa, kita seperti tinggi sekali toiletnya. Ya, Anda ingat, itu 65 itu persentil mana? Persentil 65-nya Indonesia tentu saja tidak sama dengan persentil 65-nya orang di Belanda. Orang di Belanda tinggi-tinggi. Ya. Nah, ini cara menghitung persentilnya. Jadi Anda urutkan terlebih dahulu 1 2 3 4. Jadi ini data ke-1, data ke-3, data 2, 6 gitu ya. Data ke apa tuh namanya? Data ke di sini adalah seterusnya dan seterusnya. Jadi yang masuk persentil 50 itu yang ada di antara 9 dan 12 contohnya. Kalau Anda mencari persentil 75 ya, tinggal dicari dengan cara yang sama. Tapi itu kata kuncinya. TOEFL persentil 87 artinya yang nilainya lebih dari 104, waktu itu ada 13% orang di seluruh dunia yang pernah mengambil. Ya. Nah, ini ada beberapa. Itu kan kalau terkait dengan itu ya, kalau ini terkait dengan apa? Fraktil. Ada juga sekarang kita berbicara yang disebut sebagai sebaran. Nah, tadi kita sudah menggunakan salah satu kriteria yang ada di dalam sebaran, yaitu pada saat kita menentukan jumlah kelas dalam hal ini. Menentukan jumlah kelas. Kemudian di sini ada variansi ya, atau simpangan kuadrat. Ada simpangan baku atau sigma kalau dibahasakan. Jadi kalau ini bisa lambangkan dengan sigma kuadrat, yang ini dengan sigma ya. Koefisien variansi kita sebut sebagai CV. Ini tadi sudah kita bahas, ini namanya jangkauan ya kalau yang rentang tersebut. Oke, ini rentangnya adalah jangkauan. Contoh, ini kita bicara rentang. Maka rentang ini mudah. Ini akan sama dengan data maksimal dikurangi data minimal. Contoh ini, makanya mudah sekali. Data maksimal 22 dikurangi 3 misalnya. Nah, kalau variansi bagaimana? Variansi yang pertama adalah Anda menjumlahkan ya. Anda menjumlahkan selisih dari setiap data terhadap rataannya, dan itu dikuadratkan. Setelah dikuadratkan dibagi dengan n-1. Mengapa tidak dibagi n? Ini disebut sebagai degree of freedom atau derajat kebebasan. Mengapa derajat kebebasannya tidak sama dengan n? Karena satu sudah Anda pakai untuk ngitung. Untuk ngitung apa? Yaitu untuk ngitung x bar. Sehingga yang tersisa kebebasannya untuk ngitung hanya n-1. Itulah cara kita menghitung variansi. Jadi bisa Anda lihat dia adalah selisih dari setiap data terhadap rataan dari data tersebut. Nah, itu cara kita menghitung variansi. Nah, ini contohnya kita sudah mendapatkan rataannya sebanyak 11,25. Di sini kita bisa mendapatkan simpangan kuadratnya, maka ini 7 dikurangi 11,25 dikuadratkan, ditambah 12 dikurangi 11,25 dikuadratkan, dan seterusnya. Anda bisa memakai fungsi stdef ya kalau di Microsoft Excel untuk menghitung variansi ini. Itu untuk menghitung simpangan. Untuk variansi stdef kuadrat. Oke?
Nah, simpangan baku itu mudah sekali, itu adalah akar kuadrat dari variansi. Jadi Anda tinggal melakukan akar kuadrat dari variansi, Anda akan mendapatkan simpangan bakunya. Di sini. Tinggal diakarkan. Nah, ini contohnya. Nah, bagaimana dengan CV? CV itu adalah untuk mengetahui pemusatan data terhadap untuk mengetahui sebaran data terhadap pemusatan data. Maka di sini kita lihat yang pertama tentu saja ini adalah apa? Ini adalah simpangan, ya. Jadi yang di sini itu adalah simpangan dan yang di bawah ini adalah X bar atau rataan. Ya. Ini ada beberapa ukuran lagi, itu skewness, adalah kemiringan untuk menunjukkan bentuk kesimetrisan dari distribusi data. Ya. Ini skew atau formulanya. Jadi ini ada N dibagi N-1, dibagi N kali N-2, dan seterusnya. Sini kalau kita lihat, dia merupakan rasio, ya, terhadap N-1 dan N-2-nya, dan rasio antara apa? Simpangan, ini tadi ya, dari masing-masing datanya terhadap simpangan totalnya. Di sini, ini ada skew-nya, Anda bisa cek sendiri. Kemudian ada kurtosis, ya. Kurtosis disebut juga sebagai keruncingan dari distribusi data. Nih, kalau kurtosisnya 0 dia berbentuk normal, kurtosisnya kurang dari 0, landai, lebih dari 0 misalnya dia runcing. Oke, itu kita bahas di segmen yang tadi sudah kita bahas tentang perhitungan-perhitungan statistik ya. Selanjutnya kita lanjut ke segmen berikutnya.